Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandung, berasal dari SDN 148 Cibaduyut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi konstekstual tentang visi guru penggerak. Dalam merancang visi guru penggerak, maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja, di mana Bagja itu terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Kemudian gali mimpi dapat berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Adapun daftar tindakan dan penyelidikannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir, menganalisis karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Kemudian, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, siapakah di sekolah yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan? Metode apa yang dapat digunakan? Kemudian kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Adapun daftar tindakan dan penyelidikannya, pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan observasi lingkungan belajar siswa. Kemudian, gali mimpi. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana kreativitas dan motivasi belajar peserta didik jika lingkungan belajar nyaman dan menyenangkan? Yang ketiga, adakah keterkaitan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Maka, daftar tindakan dan penyelidikan yang saya buat, yang pertama, kreativitas dan motivasi belajar peserta didik akan meningkat. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat melalui kreativitasnya. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang indikator dimensi profil pelajar Pancasila.
Kemudian, jabarkan rencana. Pertanyaannya diantaranya, yang pertama, apa langkah yang paling sederhana untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, apa saja program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan berkelanjutan? Adapun daftar tindakan dan penyelidikannya, diantaranya yang pertama, membuat tim pengembang kegiatan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membuat program yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan reward bagi peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Kemudian, atur eksekusi. Di mana pertanyaan yang dibuat adalah yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas atau di sekolah? Yang ketiga, siapa yang bisa mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi agar lingkungan belajar nyaman dan menyenangkan konsisten dilaksanakan? Adapun daftar tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, melaksanakan program kegiatan pembelajaran yang dapat menciptakan suasana lingkungan belajar nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk meningkatkan kreativitas siswa sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.